Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1417. Baiklah, Wira langsung menyuruh penjaga untuk memanggil Juriko. Raja Serigala, Tuan. Juriko yang datang langsung memberi salam kepada kedua orang tersebut. Teguh menganggukkan kepala sebagai jawaban lalu bertanya, mengapa para pengungsi ini berubah menjadi seperti ini? Apakah sudah ada kesimpulan saat ini? Apa yang terjadi pada saat itu? Jawab Raja Serigala. Juriko berkata dengan serius, pada awalnya, setelah para pengungsi masuk ke kamp pengungsian, semuanya berjalan lancar dan normal, tidak ada kejadian apapun. Tapi baru-baru ini, ketika aku meminta tentara untuk memberi mereka minum, ada masalah. Air tersebut telah kami segel dan kami mulai memantau. Situasi yang spesifik masih perlu diselidiki. Sumber air bermasalah. Teguh segera memerintahkan, ambilkan sampel air itu padaku. Baik, Juriko mengangguk dan pergi. Saat kembali, dia membawa segelas air yang berisi sampel. Raja Serigala, para pengungsi meminum air ini. Teguh mengangguk, menerima dan tanpa ragu segera mengumpulkan tenaga untuk menyelidiki. Segera saja, dia menemukan serangga, legendaris transparan di dalam air. Raja Serigala, bagaimana? Wira segera bertanya setelah melihat ekspresi wajah Teguh yang berubah. Air ini memang bermasalah. Teguh mengerutkan keningnya dan berkata dengan nada dingin, di dalamnya penuh dengan serangga legendaris yang transparan. Hanya dengan meminumnya sedikit, pasti serangga tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan membuat orang menjadi gila. Serangga legendaris. Ekspresi wajah Wira juga terlihat sangat tidak enak dipandang. Coba periksa. Sorot mata Teguh menjadi tajam, lalu dia berkata dengan tegas. Kita harus segera mencari tahu siapa yang menyediakan sumber air ini dan mengapa mereka melakukannya. Baik, Juriko segera menerima perintah untuk melakukan tugas tersebut. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan seorang tentara. Jawab Raja Serigala, air ini disediakan oleh perusahaan bernama Grup Air Sehat. Kalau sudah tahu siapa penyedianya, maka masalahnya akan mudah diatasi. Teguh langsung berkata, ayo, kita pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Bagaimana mungkin mereka menggunakan sihir dalam air minum? Grup Air Sehat. Teguh datang dengan pimpinan wilayah Perang Selatan dan sekelompok tentara yang ramai sehingga langsung membuat petugas resepsionis ketakutan. Kalian, apa yang kalian inginkan? Petugas penerima tamu bertanya dengan terbata-bata. Teguh juga tidak ingin mempersulit petugas kecil ini, dia hanya menjawab dengan datar. Panggil bos kalian keluar. Ada yang ingin aku tanyakan. Baik, resepsionis segera menjawab lalu dia menelepon untuk menjelaskan situasi. Tidak lama setelah itu, seorang pria parubaya yang gemuk turun dari lantai atas. Dia melirik sekilas dan melihat Teguh, Wira dan tentara di belakang mereka. Kemudian dengan santai, berjalan mendekat tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun. Teguh semakin yakin dalam hatinya bahwa orang itu pasti memiliki rencana. Kemudian dia langsung bertanya, apakah kamu adalah Jiko, pemilik grup air sehat? Benar, si gemuk tersenyum dan berkata, aku adalah pemilik perusahaan ini, Jiko. Aku tidak tahu siapa Anda, membawa begitu banyak tentara ke perusahaan kami, ada apa? Bab 1418. Tidak ada perasaan takut dalam ucapannya. Bahkan, sepertinya sedikit menantang. Dia adalah Raja Serigala Serenara. Aku adalah pemimpin wilayah selatan. Wira mengeluarkan sebuah token. Untuk menunjukkan identitasnya, si gemuk itu melirik sekilas lalu berkata dengan acuh tak acuh, oh, maaf, saya tidak tahu. Ada urusan apa kalian datang ke sini? Dari nada bicaranya, tidak ada sedikit pun rasa hormat, terlebih takut. Teguh tidak bisa menahan diri dan berkata dengan tajam, di dalam pasokan air yang kamu berikan ke kamp pengungsian wilayah Perang Selatan selama 2 hari ini, ditemukan keberadaan serangga legendaris. Ini menunjukkan niat jahatmu. Pengawal, bawa dia pergi. Begitu mendengar perintah, tentara di belakangnya bersiap-siap untuk mendekat dan menangkap Jiko. Tidak disangka, Jiko tiba-tiba berteriak dengan suara yang lantang, tunggu. Tentara-tentara itu terdiam sejenak, tidak yakin apakah mereka harus melanjutkan tindakannya. Jangan menuduh tanpa bukti. Jiko berkata sambil tersenyum sinis, Raja Serigala, kamu bilang air pasokanku memiliki serangga legendaris. Kamu harus membawa bukti, kalau tidak. Dia melirik tentara di sebelahnya dengan sombong dan berkata, Raja Serigala,
Pak Wali Kota, kalau kalian tidak memiliki bukti untuk menangkapku, itu berarti kalian sedang memanfaatkan kekuasaan. Ini tidak diizinkan oleh hukum Serenara. Menurutku dengan status dan jabatan kalian berdua, tidak mungkin sampai melakukan hal seperti itu, bukan? Bagaimanapun juga, kalian berdua adalah pilar penting bagi Serenara kita. Berdiri tegak tak takut bayangan, jangan biarkan orang lain memandang remeh. Ekspresi wajah Teguh dan Wira langsung berubah. Jiko ini, meskipun terlihat aneh dan bahasanya campur aduk, menangkap dan menghukumnya hanya berdasarkan hal ini saja, jelas tidak masuk akal. Terlebih lagi, kehadiran Teguh dan yang lainnya membuat pintu depan perusahaan dikelilingi oleh sekelompok penonton yang penasaran. Mungkin saja ada orang dari pihak lawan di antara mereka. Jika Teguh benar-benar menangkap Jiko tanpa bukti, tidak akan lama lagi, berita dengan judul seperti, mengikutkan. Raja Serigala Serenara melakukan hal seperti ini, astaga. Raja Serigala juga bisa memanfaatkan kekuasaannya, dan 3 kalimat yang membuat Anda mengenal Raja Serigala Serenara, akan menyebar ke seluruh Serenara. Namun, mendapatkan bukti lebih merepotkan. Serangga legendaris, terutama yang berkembang saat ini, tidak dapat terdeteksi dengan teknologi masa kini. Kemana Teguh akan mencari bukti? Oh, ada yang lupa aku katakan juga tadi. Jiko melihat Teguh dan Wira tidak bisa menjawab, lalu dia melanjutkan ucapannya lagi sambil tersenyum licik. Belakangan ini aku sibuk bertemu orang di luar, tadi aku baru saja kembali. Sebenarnya, orang yang bertanggung jawab untuk pasokan air kali ini adalah dia. Sambil berbicara, Jiko menarik seseorang keluar. Namun, dia adalah karyawan kontrak di perusahaan kami, hanya bekerja sementara. Keamanan air minum sangat penting. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh Raja Serigala, ada sesuatu seperti serangga legendaris di dalamnya, kalian harus membawanya pergi dan memeriksanya dengan baik. Ini jelas-jelas membantah pemikiran terakhir Teguh. Tapi siapapun yang tidak buta bisa melihat bahwa orang ini hanyalah boneka yang digunakan oleh Jiko saja. Melihat situasi yang terjadi, Teguh memandangnya sejenak dengan tajam, lalu pergi keluar. Tuan Wira, setelah keluar dari perusahaan, Teguh memerintah dengan suara dingin, awasi terus Jiko. Kalau ada yang mencurigakan, tangkap dia terlebih dahulu. Aku punya perasaan, dia mungkin menjadi bidak penting yang membuka permainan catur. Wira melihat perusahaan air angin laut dengan tajam dan berkata, orang yang normal ketika melihat kita berdua, tidak peduli seberapa kaya, pasti akan tunduk dan patuh. Sikap orang ini terorganisir dengan baik, persiapannya cukup, pasti ada orang yang memberikan petunjuk di belakangnya. Raja Serigala, jangan khawatir. Aku akan mengawasi orang ini dengan seksama. Aku akan memeriksa dengan jelas apakah dia buang air kecil, berapa kali semalam, dan di sebelah mana dia meletakkan alatnya setelah buang air kecil. Aku akan menyelidikinya dengan telitil. Emosi Wira bergejolak. Baiklah, kata-katamu sudah lebih dari cukup. Teguh menganggukkan kepala lalu segera berbalik dan pergi. Bab 1419. Kota Senggigi. Saat Teguh kembali, Rina sudah menunggu di bandara. Suamiku. Rina melihatnya dan tersenyum lebar. Dia terlihat segar dan ceria. Apakah masalahnya sudah selesai? Apakah kamu menemukan petunjuk tentang Raja Api itu? Sudah hampir selesai. Teguh tersenyum, kemudian mau ke mobil Rina bersama-sama. Rina dan Teguh sampai di kediaman keluarga Yulianto. Teguh. Yoga sangat senang saat melihat Teguh. Dia berjalan menggunakan tongkat dengan cepat, sudah lama tidak melihatmu, hari ini tinggallah di sini untuk makan. Baik, kakek Yoga. Teguh juga tidak punya hal penting lain, jadi dia menyetujuinya. Setelah itu, Zakir dan yang lainnya masuk untuk memasak, sementara Teguh ditarik lagi oleh Yoga dan mereka berdua pergi ke meja batu di bawah pohon jujube tua dan mulai bertarung. Setelah beberapa permainan dan mengatur papan catur sekali lagi, Yoga yang memegang bidak merah tidak segera bergerak, tetapi memandangi papan catur dengan tatapan bingung. Kakek Yoga, Teguh melihat situasi tersebut, lalu memanggilnya dengan lembut. Ah! Yoga tampaknya terbangun oleh panggilan tersebut, dia menghela napas dengan berat. Teguh segera bertanya, kakek Yoga, ada apa? Apakah ada masalah? Yoga melihat papan catur, menggelengkan kepala, dan berkata, di papan catur ini, semua kendaraan, kuda, dan meriam sudah ada. Lawan dan pengawal juga ada, tapi aku merasa ada yang kurang. Ucapannya membuat Teguh bingung. Dia bertanya secara tidak sadar, apa yang kurang?
Aku ingat. Yoga mengangkat kepalanya dan melihat Teguh Laksmana dengan tatapan tajam. Aku masih kurang seorang cucu laki-laki. Teguh hanya bisa diam. Rina yang datang membawakan teh untuk mereka, pada saat itu juga memerah wajahnya. Meskipun telah bertempur dengan Teguh tidak hanya sekali. Tapi dia merasa malu saat Yoga berkata terang-terangan seperti itu. Teguh bahkan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ayah, Teguh, makanan sudah siap. Terdengar suara Zakir yang berteriak dari dalam. Teguh seolah-olah menemukan penyelamat. Kakek Yoga, kita makan dulu ya. Setelah mengatakan hal itu, dia segera meninggalkan meja. Hei anak ini, Yoga menatap punggungnya dan menggelengkan kepala. Di meja makan, Teguh dan keluarga Yulianto berbicara tanpa arah, tapi mereka teringat dengan kejadian di Malajang. Kerusuhan Pegunungan Seribu, pasokan serangga legendaris di dalam air. Kedua hal ini tampaknya tidak berhubungan, tapi sebenarnya ada tangan besar yang menghubungkannya. Keduanya hanya sebagian kecil dari teka-teki yang misterius. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Teguh memikirkan semua ini, makanannya jadi terasa hambar dan dia kehilangan semangat. Teguh, Teguh. Yoga melihat ekspresi wajahnya yang cemas. Dia memanggil Teguh secara berturut-turut, baru kemudian Teguh tersadarkan. Kakek Yoga, ada apa? Apa yang terjadi? Aku melihat kamu tidak fokus. Sepasang mata Yoga menatapnya. Rina juga melemparkan pandangan khawatir. Begini, Teguh berpikir sejenak, lalu menceritakan kejadian-kejadian terbaru. Dari kekacauan di Malajang, kutukan di antara para pengungsi, hingga kehadiran yang jahat dan sangat penting ini, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Jiko. Jiko, grup air sehat. Apa-apaan? Sombong sekali dia. Teguh, jangan khawatir. Kami akan segera mempersiapkan diri dan membuat perusahaan itu hancur. Benar kakak ipar, itu hanya perusahaan air minum kecil saja. Apa kamu tidak tahu seberapa kuat pengaruh grup Jagaraga saat ini? Seluruh keluarga Yulianto berseru akan membantu Teguh untuk mengurus Jiko dan perusahaannya dengan baik. Cukup. Di antara kebisingan, Yoga berteriak dengan penuh semangat. Gan memotong pembicaraan semua orang. Seketika suasana menjadi hening. Yang diucapkan Teguh benar. Bab 14,20. Jiko ini benar-benar sangat berani, jelas sekali dia sudah mempersiapkan diri sejak lama. Jika kalian pergi menyerangnya sekarang, bukan hanya tidak membantu Teguh, tapi juga akan merugikan Teguh dan membuatnya semakin sulit. Melakukan hal itu hanya akan merugikan Teguh. Analisis Yoga sangat tajali, yang lain juga menyetujui hal ini secara serentak. Teguh, kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Yoga kemudian menghibur, dengan adanya pemimpin wilayah selatan yang mengawasi, seharusnya situasi tidak akan memburuk untuk sementara waktu. Teguh tersenyum pahit, semoga saja begitu. Selanjutnya, mereka melanjutkan makan. Rina berpikir akan sesuatu dan menyimpan hal ini di hatinya. Setelah makan, Rina menghubungi Manggala Naga secara diam-diam saat Teguh ditahan oleh kakeknya. Raja Serigala mengalami beberapa masalah. Setelah mengatakan secara garis besar tentang masalah ini, dia memberi perintah dengan segera, sekarang pergi dan selesaikan masalah ini. Pastikan untuk memaksa pengakuan dari dalang di balik layar. Baik, Manggala Naga diperintahkan untuk menjalankan tugas tersebut. Malam hari, grup air sehat terlihat sangat sepi. Hanya ada ruang kantor yang sangat besar di lantai atas, terang benderang dan masih ada orang yang terjebak di dalamnya. Orang itu adalah Jiko dan putranya, Jerry. Ayah. Jerry bertanya dengan khawatir, walaupun keuntungan yang mereka janjikan banyak, lawan kita adalah Raja Serigala. Apakah kita akan baik-baik saja kalau terus berselisih dengan Raja Serigala? Raja Serigala, sebuah nama yang membuat banyak konglomerat dan banyak keluarga cukup tertekan. Ini juga alasan yang membuat Jerry khawatir. Apa yang kamu takutkan? Jiko menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, Jerry, kamu harus tahu bahwa yang akan melakukan tindakan ini adalah keluarga. Keluarga yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Raja Serigala di depan mereka sama sekali bukan apa-apa. Setelah berhasil, bukan hanya Raja Serigala yang akan dihapus, tetapi juga akan ada pergantian dinasti. Kita semua akan menjadi pahlawan pendiri dari dinasti baru. Dengan prestasi kita, mendapatkan jabatan besar hanya hal kecil saja. Menjadi pejabat besar, menjadi pejabat besar pendiri negara. Mendengar ini, Jerry tidak bisa menahan diri dan matanya berbinar cerah. Ayah, apakah kita akan muncul di buku sejarah?
Atau bahkan silsilah keluarga kita bisa memiliki halaman sendiri. Jiko tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Baik, baiklah. Hahaha. Jerry mendapatkan jawaban positif dan tak bisa menahan tawa. Sambil tertawa, kedua orang itu berdiri dan bersiap, siap untuk pulang ke rumah. Namun, tepat pada saat itu, pintu kantor ditembak oleh seseorang. Bayangan seseorang tiba-tiba muncul. Sebelum kedua orang itu bisa bereaksi, si bayangan langsung mencekik leher Jerry. Pada saat yang sama, suara yang menekam berbisik di telinga mereka berdua, tidak mungkin bisa menjadi pejabat. Kalian tidak akan pernah menjadi pejabat dalam hidup ini. Sosok bayangan itu adalah Manggala Naga. Dengan kekuatannya, menghadapi dua orang biasa tentu saja mudah sekali. Namun, dia telah mengenakan topeng khas. Ayah, tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Jerry yang tenggorokannya dicekik oleh Manggala, berseru ketakutan. Kedua kakinya meronta tidak karuan tanpa henti. Lepaskan dia. Jiko mengambil sebuah kursi dan langsung mendekat, sambil memperingatkan dengan tegas, lepaskan anakku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu ke polisi. Wus. Tidak disangka, Manggala Naga menamparkan udara menggunakan satu telapak tangannya dengan gagah. Tenaganya yang kuat langsung membuat kursi itu hancur berkeping-keping dan berserakan di lantai. Jiko terkejut dengan kekuatan Manggala yang kuat. Siapa sebenarnya kamu? Jangan lukai anakku. Aku bisa memberimu uang, banyak uang. Saat menghadapi hidup dan mati, uang dan kekuasaan hanyalah awan yang lewat. Aku tidak membutuhkan uangmu. Manggala Naga berkata dengan tegas, kamu hanya perlu memberitahu aku siapa yang menyuruhmu melemparkan serangga legendaris ke dalam air minum para pengungsi. Jawab dan aku akan melepaskan anakmu. Kalau tidak, siapkan dirimu untuk mengatakan selamat tinggal pada anak laki-lakimu. Setelah itu, genggaman Manggala Naga pada leher kanan Jerry mulai menguat. Bab 1421. Uhuk, uhuk. Jerry merasakan sesak napas yang mematikan. Dia berjuang tanpa henti namun sia-sia. Selain batuk yang semakin parah, tidak ada yang bisa dilakukannya. Kamu, Jiko terdiam sejenak, kemudian matanya berkedip dengan niat jahat yang menakutkan. Kamu juga seorang ahli bela diri, jadi tidak ada salahnya jika aku memberitahumu. Lebih baik segera lepaskan anakku. Kalau tidak, orang di belakangku akan menghancurkanmu dengan sangat mudah seperti menghancurkan semut. Ucapannya membuat Manggala Naga tertawa. Benarkah? Dia tersenyum lebar, menunjukkan gigi putihnya yang berkilau. Mari kita lihat siapa yang akan menyerah lebih dulu. Krek, seiring dengan teriakan mereka, tangan satunya berubah menjadi pedang tangan dan langsung menyabet paha besar Jerry. Tenaganya yang kuat seketika membacok tulang-tulangnya hingga hanya tersisa sedikit kulit dan daging yang terhubung. Ah! Jerry segera mengeluarkan jeritan layaknya babi yang terbunuh. Dia sangat menderita hingga muncul keringat dingin di dahinya seperti sekelompok semut yang padat. Anakku, anakku. Jiko melihat keadaan Jerry yang mengerikan dengan matanya yang membelalak lebar sampai tampak hampir loncat keluar. Tanpa menunggunya mengeluarkan kata-kata kasar, Manggala Naga justru menatap ke arah kaki Jerry yang lain dengan senyuman yang sama persis seperti sebelumnya muncul di wajahnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Jiko bertanya dengan emosi terkejut dan marah yang bercampur. Manggala Naga mencolek sedikit darah Jerry pada jarinya, lalu menuliskan dua kata besar di dinding Sekte Kegelapan. Sekte Kegelapan. Seusai Manggala Naga menulis, raut wajah Jiko seketika berubah pucat dan langsung jatuh terduduk di tanah. Sekte Kegelapan. Mereka adalah sosok yang telah membunuh banyak menteri, membantai leluhur keluarga Yadira, dan memiliki reputasi yang mengerikan. Bukanlah seseorang yang bisa diajak main-main. Aku akan mengatakannya sekarang. Tolong, jangan lagi menyakiti anakku. Jiko telah merasa terintimidasi oleh Sekte Kegelapan. Dia segera bangkit dengan susah payah, lalu menulis jawaban di atas kertas dengan tangan yang gemetar, dan memberikannya kepada Manggala Naga. Manggala Naga melirik sekilas, pupilnya mengecil dan sorot matanya menjadi tajam. Sekarang, aku sudah memberitahumu. Bisakah kamu melepaskan anakku? Jiko memohon dengan sangat pasrah. Bruk, Manggala Naga juga tidak banyak bicara. Dia melemparkan Jerry ke tanah lalu pergi dengan membawa secarik kertas tersebut. Masih di Bahari Indah. Setelah pulang dari kediaman keluarga Yulianto, Teguh datang ke sini untuk merenungkan hal-hal terkini. Raja Serigala baru saja mendapat kabar kalau Jiko dipukuli di kantornya.
Aku curiga itu ada hubungannya dengan hal itu. Wira tiba-tiba mengirim pesan. Jiko dipukul. Setelah Teguh mendatanginya, Teguh merasa bahwa hal ini terasa aneh, lalu dia menjawab, tunggu aku. Aku akan segera pergi dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menjawab pesan tersebut, Teguh bersiap-siap untuk pergi ke lokasi dan melihat situasinya. Namun, dia baru saja membuka pintu dan melihat seseorang berdiri di depannya, seolah-olah telah menunggunya. Manggala Naga adalah pelaku utama dalam pemukulan terhadap Jiko. Teguh menatap orang itu. Orang ini mengenakan topeng wajah hantu. Hampir semua fitur wajahnya tersembunyi sehingga sulit untuk mengetahui siapa orang di baliknya. Wus! Tanpa berpikir panjang, Teguh langsung mengambil tindakan dan menamparkan dengan satu tamparan. Menurutnya, orang ini muncul tanpa suara, pasti memiliki niat yang tidak baik. Bok, Manggala Naga juga tidak menyangka bahwa Teguh langsung bertindak tanpa berbicara. Dia hanya bisa buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Kemampuannya sendiri jauh berbeda dengan Teguh dan dia juga kalah cepat. Hanya dengan satu tatapan, Manggala Naga terhempas oleh tenaga yang kuat, terhantam keras ke dinding, dan jatuh ke tanah. Siapa kamu? Teguh menatapnya dan bertanya dengan tegas, mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Aku, Manggala Naga berkata dengan sedikit memelas, pemimpin Sekte Kegelapan. Aku datang untuk memberikan informasi kepada Raja Serigala. Pemimpin Sekte Kegelapan memberikan informasi. Teguh tampak bingung. Ini adalah pengakuan dari Jiko. Bab 1422. Sambil berbicara, Manggala Naga memberikan selembar kertas. Kemudian, dia berjalan dengan pincang dan pergi. Keluarga Yadira. Teguh membuka dan membacanya. Pupilnya sedikit menyusut, dia berkata dengan pelan. Dalam sekejap pikirannya memikirkan banyak hal. Sejak Sanu dibunuh, keluarga Yadira sepertinya sudah lebih rendah hati. Mereka tidak lagi muncul dan mengganggu keadaan. Pada kesempatan sebelumnya, banyak kekuatan bela diri kuno telah mulai bekerja sama dalam hal ekonomi. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka telah bersatu. Saat ini, keluarga Yadira mengambil alih sebuah perusahaan penyedia air dan mulai melakukan kegiatan. Teguh harus mewaspadainya. Kelompok keluarga Yadira sebagai pemimpin dari keluarga seni bela diri kuno, bersama dengan banyak kekuatan seni bela diri kuno, telah lama bergabung dan bekerja sama secara mendalam dengan Raja Sihir Racun. Kalau tidak, mengapa Raja Sihir Racun baru saja memulai pemberontakan di Pegunungan Malaya? Jiko sudah tidak sabar untuk melompat keluar. Sepertinya, dia sendiri perlu pergi ke ibu kota dan berdiskusi dengan Kaisar tentang hal ini. Tuan Wira, setelah memikirkan hal-hal ini, Teguh langsung menelepon Wira, aku menemukan beberapa hal di sini, jadi aku tidak akan datang ke tempatmu dulu. Setelah selesai, aku akan berbicara denganmu. Setelah menutup telepon, Teguh langsung menuju ibu kota. Kota terlarang. Adik, ada apa? Kenapa terburu-buru sekali? Tanya Teja Husada kebingungan begitu melihat Teguh datang. Situasinya sangat tidak baik. Teguh menjelaskan situasinya. Dengan tegas seraya menambahkan, sepertinya keluarga Yadira telah menyatakan keluarga kuno dan bersekongkol dengan Raja Sihir Racun. Sekarang, jika kedua belah pihak menyerang secara bersamaan, mungkin waktu terakhir yang paling gelap akan segera tiba. Waktu terakhir, wajah Teja sedikit berubah, matanya menunjukkan kekhawatiran. Raja Sihir Racun telah beroperasi di Malajang selama puluhan tahun. Tidak boleh dianggap remeh. Sekarang terlibat dengan begitu banyak keluarga seni bela diri kuno. Kedua belah pihak harus saling bekerja sama baik dari dalam maupun dari luar. Satu kesalahan saja dalam menangani kasus ini, dapat menyebabkan Serenara terjebak dalam kehancuran. Kali ini, benar-benar berbahaya. Raut wajah Teguh juga sangat serius dan suasana hatinya tak menentu. Dia adalah Raja Serigala Serenara. Tentu saja dia tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi dan harus bertindak sekarang. Adik, Teja berpikir sejenak dan bertanya, apakah kamu datang mencariku karena sudah memikirkan strategi? Di bawah tatapan tajam Teja, Teguh menggelengkan kepalanya. Tidak bisa disebut sebagai strategi. Namun untuk mengatasi krisis ini, aku rasa yang terbaik adalah jika kita mengambil inisiatif dan mengambil langkah pertama sebelum mereka benar-benar terlibat dan mengambil keuntungan. Tatapan Teguh terlihat penuh dengan kebijaksanaan. Teja mengangkat alisnya dan bertanya, maksudmu adalah? Biarkan Raja Sihir Racun bekerja sama dengan keluarga kuno terlebih dulu. Setelah semuanya bersatu dan saling terikat, baru kita musnahkan sekalian.
Setelah itu, menggabungkan dunia bela diri kuno dan bekerja sama dengan tentara untuk pergi ke Malajang. Menghancurkan semua rencana jahat Raja Sihir Racun, dan membersihkan kejahatan yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Suara Teguh tidak terlalu keras, tetapi penuh dengan tekad yang kuat seolah-olah menggema hingga langit dan bumi. Namun, juga sangat berat. Keluarga kuno di Serenara telah menjadi akar yang kuat. Untuk mencabutnya, bukan hanya perkataan belaka, tetapi harus melibatkan kerja keras yang nyata. Raja Sihir Racun juga merupakan seorang pemimpin yang tangguh, cerdas, dan telah menyebabkan kekacauan selama bertahun-tahun. Teguh mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk memulai pertempuran besar dengan kedua belah pihak. Jangan. Tepat pada saat itu, suara pria tua terdengar dari jauh dan mendekat, tidak boleh menyerang keluarga ahli bela diri kuno terlebih dahulu. Seiring dengan Teguh dan Teja yang menoleh, sebuah bayangan juga turun dengan anggun. Dia adalah Yuda, guru. Teguh dan Teja datang menyambut. Pak Yuda menganggukkan kepala sebagai balasan. Teguh mengerutkan keningnya dan bertanya dengan heran. Anda baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa menyerang keluarga ahli bela diri kuno tersebut terlebih dahulu. Mengapa? Karena, Pak Yuda mengambil napas dalam-dalam. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, lalu dia berkata perlahan-lahan, Raja Sihir Racun sudah siap dengan segalanya. Raja Yama akan segera muncul. Raja Yama, dia adalah sosok yang luar biasa, dianggap sebagai pemimpin legendaris dunia sihir. Dia akan bangkit. Cerita bersambung.